Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sahabat beriman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat dapat berkumpul kembali bersama teman-teman yang akan sama-sama kita berdampingan kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bersama keluarga kita. Lantaran kita bersedia untuk memenuhi kewajiban mencari ilmu pada malam ini. Selawat dan salam nanti tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya dan pada kita semua yang selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Hari ini kita lanjutkan lagi, masih dalam musibah besar yang akan menimpa kita, yang mau gak mau kita harus waspada untuk menghindari musibah ini, yaitu musibah tidak bersungguh-sungguh kita berislam. Ya, kemarin udah yang part pertama ya, tapi boleh lah saya ulang dikit ya, pembukaan-pembukaannya aja. Jadi ada fenomena dari dulu sampai sekarang di mana ada orang yang menjalankan agama Islam ini kelihatannya di mata Allah secara main-main, nggak serius ya. Ditandai dengan adanya dua peristiwa, satu di Quran, satu hadis. Peristiwa ini peristiwa yang akan terjadi, dan yang di hadis yang sudah terjadi. Yang di Quran adalah menggambarkan bagaimana penghuni neraka nanti, ya, orang-orang Islam yang ditakdirkan Allah ke surga tapi lewat neraka dulu gitu, meminta kepada ahli surga sedikit air dan makanan yang Allah berikan pada ahli surga. Lalu ahli surga menjawab, makanan dan minuman ini diharamkan buat orang-orang kafir. Nah, diterangkan di situ bahwa orang kafir yang dimaksud oleh ahli surga itu, yang diharamkan makanan dari surga itu adalah orang-orang yang beragama secara main-main. Secara main-main, gak sungguh-sungguh itu. Jadi saya bacakan ayatnya. Wanada ashabun nari ashabul jannah. Dan penghuni surga menyeru pada penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, an akidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, agar engkau limpahkanlah pada kami sedikit air dan makanan yang Allah berikan padamu di surga. Orang surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya kedua yang kau minta itu haram bagi orang kafir. Siapa itu orang kafir? Maka dijawab kembali, alladzina takhazu dinahum lahwan walaiba, yaitu orang-orang kafir itu yang dimaksud oleh orang surga itu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Jadi beragama kelihatannya nggak serius, main-main dan senda gurau gitu. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan memang mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia yang menipu mereka. Jadi tadi itu mementingkan dunia sehingga akhiratnya nggak kelihatan gitu ya, main-main beragama. Jadi maka Allah berfirman pada mereka di neraka, hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami. Nah itu aja ya, itu peristiwa pertama. Jadi Al-Quran mengindikasikan ada golongan orang yang bermain-main, beragama tuh main-main, nggak serius, akhirnya masuk neraka. Dan ini siapa? Ini orang pemeluk agama. Agama apa? Agama Islam.
Kalau agama lain nggak diurusin, udah emang udah tempatnya gitu. Jadi main-main dia berislam, maka akan masuk neraka dan akan ngemis-ngemis makanan dan minuman dari surga. Tapi ditolak karena haram mereka ya. Lalu peristiwa kedua, peristiwa yang sudah terjadi yang menyangkut seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Nah, Hanzalah ketemu sama Abu Bakar dalam keadaan nangis. Lalu ditanya sama Abu Bakar, "Malaka ya Hanzalah? Kamu kenapa Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjawab, "Nafaqo Hanzalah tu ya Abi Bakrin." Hanzalah udah munafik, wahai Abu Bakar. Gitu. Kenapa munafik? Karena kalau kami ketemu Nabi terus ngomong soal surga dan neraka, kami seolah-olah melihat surga dan neraka itu, saking menghayatinya. Nah, karena kami udah melihat gitu, jadi kami beragamanya sungguh-sungguh. Tapi ketika farojakna, kembali kami kepada pasangan kami dan rumah kami dan urusan dunia kami, maka kami lupa semua ajaran Rasulullah. Tuh sensitifnya sahabat namanya Hanzalah. Abu Bakar nyeletuk, "Wallahi, demi Allah, saya juga begitu." Saya juga begitu. Yaudah, kalau gitu kita ke Nabi yuk. Berdua ke Nabi. Sampai ke depan Nabi tanya lagi, "Malaka ya Hanzalah? Kenapa kamu ini kok muram muka kamu?" Dijawab lagi, "Nafaqo Hanzalah ya Rasulullah." Hanzalah udah munafik ya Rasulullah. Saya kalau ketemu Anda dan Anda menerangkan surga neraka, seakan-akan surga neraka di depan kita gitu. Jadi saya menghayati betul agama ini. Tapi waktu kami balik ke keluarga kami seolah-olah lupa dengan semua apa yang Anda ajarkan gitu. Maka Rasulullah dengan kebijaksanaannya menjawab, "Fa wallahi," ya. Antar dulu. Jawaban Rasulullah yaitu, "Ya Hanzalah, lau yadumuna 'alal halil lati yakumuna biha min indi." Ya Hanzalah, seandainya kamu terus-terusan begitu sikapmu, sama dengan sikapmu waktu ketemu aku itu, beragama sungguh-sungguh, malaikat semua pasti nyalamin kamu. Di tempat-tempat tidurmu, di jalan-jalanmu, di majelis-majelismu semua. Kenapa? Karena malaikat setuju. Wah, kamu jadi makhluk seperti kami nih. Malaikat kan nggak pernah durhaka, sungguh-sungguh. Jadi, tapi ya Hanzalah, kata Rasulullah, ya Hanzalah, saatan wa saatan. Ada kalanya kamu mesti serius sekali, tapi kalau udah balik ke keluargamu ya nyantai-nyantai lah dikit-dikit ya. Dikit nyenggol makruh boleh lah ya. Ngerokok silakan. Tapi serius tetap beragama ya. Jadi jangan sampai ke taraf main-main. Itulah. Nah, dua kejadian ini mengindikasikan bahwa seseorang berpotensi bisa menjadikan agamanya main-main. Cuman formalitas doang. Dia butuh agama kalau pas mati, nyunatin, kawin, meninggal dulu tadi. Apa nih? Cerai. Dia perlu ustadz. Dia perlu ada simbol. Artis-artis itu yang ketahuan berzina, yang ketahuan narkoba, di Polda pakai pici. Balik ke agama. Tapi waktu dia KTP tetap Islam, ketika dia jadi artis, kemudian dia begajulan maksiat, udah lupa sama agama. Nah, ini golongan ini nih yang sekarang ada kan semuanya gitu. Jadi Rasulullah bilang sama Hanzalah, "Ya udah Hanzalah, yang penting kamu ingat terus saja. Serius beragama." Gitu. Nah, jadi setiap orang berpotensi untuk kecebur ke dalam permainan dunia, sehingga menjadikan agamanya cuman simbol belaka, cuman topeng ya, topeng aja dia beragama tapi main-main itu. Oleh sebab itu menghindari kita bermain-main beragama ini, kita telaahlah bagaimana caranya bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Pertama kemarin ya kita mempelajari dasar-dasarnya orang mesti bersungguh-sungguh. Ada 5 ayat ya. Udah selesai kan itu semua ya. Lalu lalu kita diperintah untuk bersungguh-sungguh. Perintah yang paling telak
ada dalam Quran, yaitu surat Al-An'am 70, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main. Jadi kita sekarang memisahkan diri. Kita pengen serius beragama, berarti kita nggak boleh banyak bergaul dengan orang yang menjadikan agama main-main. Ya, itu udah selesai. Lalu kita menguraikan ada 5 yang mesti disungguh-sungguhin di agama ini. Pertama, kita mesti sungguh-sungguh mengenal Allah. Ya, marifah pada Allah. Kedua, sungguh-sungguh beriman. Nah, itu 2 selesai kemarin. Sekarang kita yang ketiga, keempat, kelima, yaitu sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh bertobat, dan sungguh-sungguh malu. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas malam ini, insya Allah selesai. Ya. Pertama, orang yang sungguh-sungguh beragama, setelah dia udah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan caranya kemarin, mengenal Allah lewat sifatnya, mengenal Allah lewat namanya, mengenal Allah lewat kudrat dan daruratnya, mengenal Allah lewat penghambaan kita, ya menyembah. Karena mengenal Allah lewat haknya Allah tuh gini. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah di bukit Tuwa, Muqaddis Tuwa itu, Allah berfirman, berfirman di Al-Hajj ayat berapa tuh ya? Toha ayat 14 ya. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sungguhnya aku ini Allah, enggak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi mengenal Allah lewat haknya dia. Haknya Allah itu disembah oleh kita dan tidak disekutukan. Nah, haknya kita kepada Allah, kita dimasukkan dalam surganya, ya, karena kita menyembah dan tidak menyekutukannya. Itu udah selesai. Sekarang kemudian kita beralih kepada sungguh-sungguh beriman, ya. Sungguh-sungguh beriman itu kayak apa? Kemarin udah tuh di Al-Quran ditandai dengan ada kata-kata ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu orang yang beriman secara sungguh-sungguh, benar-benar. Lalu ada lagi golongan yang namanya sodaku atau sodikun. Itu orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Oke, udah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam yang ketiga, sungguh-sungguh malu. Sungguh-sungguh malu. Orang yang sungguh-sungguh berislam mesti punya kesungguhan dalam punya rasa malu. Takwa dulu malu. Enggak apa-apa dibalik kan. Takwa paling ujung aja. Dengan motoral protes. Ikut itunya. Mohon maaf, jangan berantem dong. Cuma dibalik doang 3 nomor dong. Semua akan dibahas juga. Ya. Jadi gini, malu ini Allah bicarakan. Seseorang makhluk Allah mesti punya malu. Kalau dia nggak punya malu, namanya hayawan, namanya hewan. Oke? Nah, kemudian Rasulullah menginformasikan bahwa malu itu, kalau kita punya rasa malu, maka kita meniru Allah. Karena Allah sendiri malu. Coba di Al-Baqarah ada tuh. Innallaha yastahi ayyathriba. Sebenarnya Allah nggak malu. Dan mengumpamakan sesuatu dengan ciptaan nyamuk dan sebagainya kayak gitu. Allah nggak malu. Bahkan dalam hadis kursi Allah bilang begini, aku malu kalau ada seorang hambaku di malam hari ngangkat tangannya berdoa sambil menangis, aku nggak mengabulkan. Malu. Itu malunya Allah. Rasulullah kemudian menjelaskan pula, ada makhluk Allah yang malu, malaikat. Malaikat itu pemalu, Pak, terutama malaikat yang jaga kita ini. Malaikat itu dikabarkan kalau sepasang suami istri manusia ini lagi mau berjima, malaikat nyingkir. Malaikat keluar ruangan. Biar selesai dulu. Udah selesai baru masuk lagi. Malaikat saking malunya tuh. Lalu ada makhluk Allah yang namanya manusia yang pemalu, namanya Utsman bin Affan. Jadi malu ini penting dipikirin. Malu. Nah, kita orang awam malunya gampang. Malunya itu cukup pakai patokan kita merasa diawasi sama Allah. Ya kan? Kalau ini Allah melihat nih, mana mau orang macam-macam, mesti gitu. Mestinya teorinya lah ya.
teorinya itu patokan pertama. Ya, itu patokan pertama. Jadi karena kenapa? Karena Allah mengumumkan sendiri. Allah tuh alimul ghaib wa syahadah. Allah tahu yang gaib. Atau innallaha alimun bizati sudur. Allah tahu apa yang dalam hati manusia. Bayangkan loh, dalam hati manusia. Lalu Allah juga melarang kita di Al-Qur'an, jauhi dosa yang tersembunyi dan dosa yang kelihatan. Dosa tersembunyi, ya kan? Dosa khianat. Ya. Misalnya mata kita nih, ini istri kita nih, tapi ada cewek lewat, mata kita khianat nih. Lihat situ. Pakai kacamata itu misalnya kan, istri kita nggak tahu. Ya, itu Allah tahu. Nah, jadi yang pertama patokannya kita mesti punya rasa malu itu. Kalau udah punya rasa malu itu aman. Nah, Rasulullah memberikan tips. Ada 4 hal yang Anda bisa dikatakan malu, benar-benar malu. Ya, sungguh-sungguh punya rasa malu kalau Anda bisa punya 4 tips ini. Pertama, jaga kepala dan isinya. Jaga kepala dan isinya. Maksudnya jaga pikiran. Jaga pikiran. Jangan apa aja. Pikiran kotor. Pikiran hianat, pikiran apa segala macam. Kedua, jaga perut dan isinya. Kedua apa kan? Jaga perut dan isinya. Nah, perut itu kan kalau dalam ilmu-ilmu lain dibagi 2, sudur dan butun. Kalau ini zohir nih, punggung. Sudur tuh dada, berarti jaga hati. Ya. Kalau butun tuh jaga yang kamu makan tuh loh. Jaga ususmu tuh. Iya, dari yang haram, dari yang berlebihan segala macam tuh. Jaga semua ya. Jaga perut dan isinya. Jadi jaga dada ini, hati dan segala macam, jiwa, lalu jaga perut tuh jaga makanan. Jaga ya jangan sampai berlebihan, jangan sampai makan yang haram-haram. Kira-kira begitu. Jadi jaga ini, jaga pikiran, ya, menjaga akal. Jaga akal kemarin kita waktu ngomongin 2-3 minggu lalu adalah dengan cara menghindari khamar. Ya kan? Jangan sampai akal dirusak sama khamar. Jadi jaga akal betul-betul. Jadilah orang yang bijaksana, menerima ilham dari Allah, menerima hidayah gampang. Jaga akal, jaga perut. Yang ketiga, kalau kita mau disebut malu yang sungguh-sungguh malu, ingat mati. Ingat mati dan kerusakan. Kerusakan itu artinya fun. Jadi semua nih kita nih pasti rusak. Karena umur. Iya. Karena umur kan? Ingat mati dan kerusakan. Ingat mati dan ingat kerusakan. Iya, kita pasti rusak nih. Nggak awet ya. Semua binasa kan? Ya kan? Karena umur, gigi kendur, pipi luntur, apalagi itu. Ya, semuanya. Ingat itu dulu. Dan terakhir, ninggalin kenikmatan dunia. Kita bisa ninggalin kenikmatan dunia. Jadi jangan demen-demen gitu loh. Kalau demen apa itu jangan, wah bener-bener udah sanggup ninggalin kenikmatan dunia. Kenikmatan. Iya. Iya, ninggalin. Toh juga kalau kita mati kita tinggalin kan. Iya, betul. Jangan disayang-sayang gitu kan. Iya teori. Nah, kata Rasulullah, kalau Anda udah punya 4 sifat ini, bisa memanage ini dengan baik. Manage kepala. Anda malu dengan sungguh-sungguh malu. Kalau udah sungguh-sungguh malu, berarti sungguh-sungguh beragama Islam gitu loh. Ya, Dek, bagi Dek. Buka hadis nomor 6. Hadis nomor 6 buka, ya. Tapi jangan sampai malu-maluin. Ya. Buka hadis nomor 6. Ini. Hadis nomor 6 ya. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud nomor 6. Enggak. Yang tadi Kenapa? meninggalkan dunia, yang ustadznya meninggal yang itu kan ditinggal dunia ya. Udah sengsara dia. Ustadz apa yang orang Manado? Oh, Waloni. Iya. Meninggalkan dunia. Iya, betul. Ayo, hadis nomor 6.
Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal hayya." Bayangkan tuh. Malulah engkau pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bayangkan sebenar-benarnya malu. Artinya sungguh malu, sungguh-sungguh malu ya. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya kami malu. Alhamdulillah, kami udah malu kok." Beliau menjawab, "Bukan demikian yang saya maksud. Tapi barang siapa yang malu pada Allah dengan sebenar-benarnya malu, hendaklah dia, satu, menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Dua, menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Tiga, hendaklah dia mengingat kematian dan kebinasaan. Empat, barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia." Baru faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal hayya. Barang siapa yang melakukan itu semua, sungguh dia telah malu pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, nomor satu, jaga kepala dan apa yang dikandungnya. Jaga pikiranmu, fokuskan semuanya termasuk dalam sholat, khusyuk, ya, nyari ilmu, konsentrasi, fokus yang bagus. Pikirannya dilurusin, jangan pikirannya kotor, gitu loh. Itu jaga kepala di sini. Terus jangan kepala ini dimasukin sesuatu yang bisa membahayakan otak, khamar, atau bahaya ya, narkoba dan sebagainya. Tapi di dalam sholat karena khusyuknya itu, pikiran bisa ketemu. Nah itu dia, namanya itu ilham. Ilham. Nomor dua, menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Jaga dada ini. Dada sini namanya seludur. Isinya apa? Hati. Hati. Jadi jaga hati, jangan kau nodai. Ya, jaga hati, pelita hati. Ya emang begitu. Nah kalau yang kesini ke bawah namanya butun. Perut dan bawah perut. Jaga baik-baik, jaga kehormatan, jaga makanan, jaga semuanya. Itu perintahnya. Kalau udah bisa jaga itu, malu lu namanya. Ya. Kalau Superman gimana, Tan? Superman dia pakai kancut. Langsung di Superman. Nah, menur. Gak malu kan? Ya. Itu nggak tahu malu dia. Nah, nomor tiga, hendaklah dia mengingat kematian dan kebinasaan. Kita tahu dah bahwa di Islam itu Rasulullah bilang bahwa orang yang sering ingat mati adalah orang yang apa? Cerdas atau akyas. Ingat mati. Maksudnya gini loh, gue kalau mati pasti gue ditanya sesuatu, maka dia persiapkan bekal buat jawab pertanyaan gitu loh. Namanya ingat mati. Dan kalau orang udah ingat mati, kalau mau buat maksiat dia selalu mikir, kita mati, nih cewek bakal mati. Semisal saya berzina sama dia, pas dia mati bagaimana? Nah begitu aja. Kan ribet loh. Yang mau ditelepon siapa? Misalnya nih kita main di hotel sama ABG, ABG-nya mati, gimana? Hah? Bingung. Nah iya, akhirnya dipotong-potong ABG-nya, dimutilasi, ya kan? Masukin koper. Itu baru satu kasus. Bagaimana kasus lain? Ingat mati, nanti habis mati bapak ngadepin malaikat mungkar nakir. Cara matinya juga dicabutnya enak apa enggak? Itu namanya ingat mati. Ya. Terakhir ini yang berat. Siapa yang pengen akhirat, hendaknya dia ninggalin dunia. Maksudnya begini. Ini supaya saya ambil gambaran contohnya aja, ya. Kalau bapak biasa ketemu sama kiai, salaman, cium tangan, ya. Takzim namanya, boleh dalam Islam nggak masalah. Takzim ketemu kiai ini. Suatu hari bapak dari supermarket, dari Indomaret, bawa jinjingan 2, tas tangan kanan, pluk jalan, ketemu kiai. Dan bapak kalau nggak salaman nggak serak, maka bapak mesti tega ninggalin tuh barang 2, taruh, Assalamualaikum kiai. Begitu pula kalau mau ketemu Allah dengan baik, dunia yang kita pegang, yang kita milikin, lepas. Ya Allah. Bikol bin Salim, paham? Gitu. Ngangguknya soalnya omongannya sama lagi. Kolbun salim selalu. Bukan, kan ada ayat. Gitu ya. Nah kalau udah bisa begitu, malu kita sama Allah. Malu sesungguh-sungguhnya malu. Jadi kita dihitung orang yang sungguh-sungguh beragama Islam.
Udah jelas, udah kemarin ma'rifah pada Allah, lalu sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh malu. Hebat. Ya. Kalau malu sama beradab beda ya? Malu apa? Beradab. Beda. Beradab kan lebih membicarakan akhlak. Ini malu aja, punya rasa malu gitu. Nah kalau tanya, lu nggak malu deh? Ya gue pakai cangcut. Kecuali gue bugil tuh, itu beda kan? Masih ada orang. Oh, itu bukan malu, itu bodoh itu. Jahil. Nomor 1 itu, udah lewat. Bosnya beda. Nah, itu. Jahil. Gue sebenarnya nggak tega deh, tapi lu itu kelas sih nggak apa-apa ya ngomong gitu. Udah ya, jadi kita sungguh-sungguh sekarang nih. Seriusnya orang malu, berarti dia memegang malu itu sebagai dia punya identitas aslinya, Islamnya. Islam yang bersungguh-sungguh adalah Islam yang punya malu yang sungguh-sungguh, gitu loh. Dengan 4 indikasi itu. Yang 1 tadi adalah kita merasa diawasi. Beres sudah. Ya, tambah 5. Sekarang nomor selanjutnya apa? Sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Jadi orang Islam yang memegang Islam dengan sungguh-sungguh pasti punya kesungguhan kalau bertobat. Nah, dasarnya apa? Al-Furqan. Buka Al-Furqan ayat 71. Al-Furqan ayat ke-71. Dah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba, barang siapa dan orang-orang yang bertobat, wa amila sholiha, dan mengerjakan amal soleh. Jadi setelah dia bertobat, dia ngerjain amal soleh, ya, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dia dihitung sebagai orang yang bertobat pada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, sungguh-sungguh tobat. Jadi syaratnya utama tobat itu, habis tobat dia ngerjain amal soleh yang ditunjukin sama siapa? Sama Rasulullah, ya. Itu bukan, saya nggak lagi ngomongin rukun tobat loh. Rukun tobat ada sendiri, mohon ampun, menyesal, tidak mengulangi lagi, itu rukun tobat. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, siapa yang bertobat pada Allah, orang-orang bertobat kepada Allah, sesudah bertobat ngerjain amal soleh, maka dia termasuk orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau dia udah bisa begitu, maka dia sungguh-sungguh beragama, gitu loh, ya. Nah, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu dia bisa mengerjakan 8 amal soleh, 8 amal soleh, ya, minimal 8 amal soleh ini, ya. Maka kita buka hadisnya, hadis nomor 9. Ya, ini Pak Ustadz Luli udah hafal nih hadis ini. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, ya, jadi Nabi bertanya nih, atadruna apa? Udah tahu. Setelah dia pulang tahu. Atadruna manit taib. Tahukah kalian siapa orang yang bertobat itu? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, man taba, siapa yang bertobat, walam yata'allami ilma, tapi dia nggak menuntut ilmu agama, gitu ya, falaisa bittaibin, maka dia bukan termasuk orang yang bertobat. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, setelah bertobat cari ilmu agama. Satu, itu amal solehnya yang pertama, ya, amal solehnya adalah nyari ilmu, nambah ilmu, ya. Kedua, wa man taba, barang siapa yang bertobat, walam yazid fil ibadah, falaysa bittaibin, tapi enggak menambah ibadahnya, maka dia bukan orang yang bertobat. Dua, jadi orang bertobat dengan sungguh-sungguh, setelah bertobat ibadahnya nambah, udah sholat mau sholat lagi, udah ngaji mau ngaji lagi, udah baca Quran mau baca Quran lagi, saking pengennya nambah ibadahnya, ya. Maksudnya bukan lohor-lohor lagi, lohor setelah sunat, ba'diyah gitu loh. Jadi nggak mau ninggalin ibadah gara-gara habis bertobat. Ya, tuh nomor 2 amal solehnya. Nomor 3,
man taba walam yardal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak meridhoi musuh-musuhnya, maka bukanlah dia orang yang benar-benar bertobat. Jadi meridhoi musuh tuh ya udahlah, selesai kita. Mohon maaf, memaafkan, selesai. Yang penting disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang benar-benar bertobat. 3. Jadi nomor pertama amal solehnya nambah ilmu, nyari ilmu agama yang banyak, lalu nambah ibadahnya dan meridhoi musuh-musuhnya. Nomor 4. Wa man taba, barang siapa yang bertobat, walam yughayyir libasahu wa zinatahu. Barang siapa yang bertobat tapi tidak merubah pakaiannya dan perhiasannya, maka dia bukanlah orang yang benar-benar bertobat. Jadi orang bertobat amal soleh yang nomor 4-nya itu ya udah, kalau ada dulu ada tato, ada apa, udah selesai. Ya, kalau lagi susah, yang penting ditutup, gak usah dilihatin lagi. Ada apa pakai anting, tercopot semuanya. Yang islami. Ya, bajunya biasa kancing dibuka semua, ini sekarang tutup rapi. Jadi pakai cangkir, Ya. nggak pakai cangkir. Ya, yang tadi pakai cangkur, buka aja transparan. Nah, mending gede lo. Ya. Lagi pakai cangkur, orang ada tamu. Udah tuh ya nomor 4 ya. Nomor 5, wa man taba walam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak mengganti teman-temannya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Jadi habis tobat, jangan lagi bergaul sama orang yang mengajak kamu ke neraka. Tapi dia teman yang baik, Ustaz, udah tinggalin dulu. Ya, bergaulnya sama orang-orang benar. Ya, sama Pak Kiai, sama orang-orang alim gitu ya. Sama Pak Tom tuh, Pak Tom pergaulannya luas deh. Arkom. jalur nasi uduk. Jus Nusantara. Jus Nusantara. Sama kasir. Astagfirullahaladzim. Temennya kasir. Astagfirullah. Hebat nih beliau nih. Ya. Udah itu nomor 5. Nomor 6. Waman taba walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Barang siapa yang bertobat tapi enggak mengubah akhlaknya, maka dia bukanlah orang yang benar-benar bertobat. Jadi kadang-kadang kita nggak usah pura-pura. Kita memang perlu sopan lagi. Dari yang muda ke yang tua, ya pokoknya perlu akhlak kita tinggikan, ya. Akhlak pada istri juga, manggilnya sayang dong, yang, nah nggak apa-apa, tapi sayang, jangan. Kita memang nggak romantis sama dia. Iya, nah berarti lu nggak berakhlak. Nomor 7, waman taba walam yatwi, yat ini melipat sebenarnya. Walam yatwi firasyahu wabishatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi tidak melipat kasurnya dan permadaninya, maka dia bukan orang yang bertobat. Maksudnya, barang siapa yang bertobat tapi masih ngejogrok tidur aja seharian, bangkit kerja apa aja terserah gitu ya, maka dia termasuk dihitung sebagai orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang bertobat mesti banyak semangat, baik semangat mencari dunia dan akhirat. Terakhir, wa man taba walam yatasaddaq. Barang siapa bertobat tapi tidak bersedekah, maka bukanlah orang yang benar-benar bertobat gitu. Nah, itu terakhir. Terus Rasulullah tutup dia dengan perkataan famanis tabana minal abdi hazil khisal fa huwa taibu haqqah. Barang siapa yang sudah terlihat pada hamba sifat-sifat ini, maka dia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bertobat dengan sebenar-benarnya berarti beragama Islam dengan sungguh-sungguh. Dah, tuh. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 8 amal soleh yang berdasarkan Quran. Kalau orang setelah bertobat mengerjakan amal soleh ini, termasuk bertobat yang sebenar-benarnya, yaitu nuntut ilmu agama, menambah ibadah, meridhoi musuh-musuhnya, mengubah pakaian dan perhiasannya, mengganti teman-temannya, mengubah akhlaknya, mengganti kasur dan permadaninya, dan bersedekah. Atau menjelaskan kasur tadi gimana kan? Orang kalau habis tobat tapi nggak ngelipat kasurnya, maksudnya masih ngejogrok tidur seharian, tidur terus nggak kerja nggak apa gitu, Capean, nggak kemana-mana, manfaatnya sedikit buat orang lain, termasuk belum bertobat itu malas, masih malas. Jadi orang bertobat itu mesti semangatnya tinggi sekali, baik dunia maupun akhirat. Saya bilang ini kias aja nih kan. Kias Oke. aja, bukan kasur di diri. Kita ada yang ngerjain gimana?
Dibilang males. Yang lain dong contohnya. Bukan kias, kinayah. Kina ya. Kinayah ya. Oh. Jadi hanya simbol aja ini sebenarnya. Ya. Padahal maksudnya bukan itu, maksudnya semangatnya ditambah itu. Jangan tidur dulu. Hmm. Tahajud. Ya, nah itu boleh. Bapak sadar banget. Banget. Nah itu ya. Itu kan nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Nah terakhir baru orang yang sungguh-sungguh beragama Islam berarti dia juga sungguh-sungguh bertakwa. Bertakwa ini Sekarang bersungguh-sungguh berislam. bertakwa. Oh bertakwa. Iya. Tobat. Sudah jelas dan sangat jelas setiap hari setiap hari Jumat, khotib Jumat termasuk rukun dari khotbah selalu berwasiat takwa. Di antaranya kebanyakan khotib memakai ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ada haqqa di situ, artinya sungguh-sungguh. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum kamu Islam yang sempurna. Takwa itu Islam yang sempurna, gitu kan? Tuh, buka dulu ayatnya. Surat Ali Imran 102. Dicatat Pak Sugeng buat diapalin. Ali Imran 102. Ya, mari dibuka sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, sampai amanu, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, haqqa, sebenar-benarnya, tuqatih, takwa kepadanya. Ya. Wala, dan janganlah kamu tamutunna, mati illa kecuali wa antum, kamu dalam keadaan muslimun, beragama Islam. Ya. Kalau bisa nguraikan gitu bagus, ya perkata bagus ya. Jadi hafalnya lebih cepat gitu ya. Nah, gimana caranya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Kita mengetahui tata cara bertakwa. Nah, kaifiyah. Satu, mengetahui tata cara bertakwa. Yang kedua, kita praktek takwa sesuai dengan petunjuk Allah. Praktek takwa sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi bagaimana cara kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Satu, kita mengetahui kaifiyah atau tata cara bertakwa. Kedua, kita praktek takwa sesuai petunjuk Allah. Petunjuk Allah mengenai bertakwa selalu ayatnya Allah menyuruh bertakwa ditambah dengan wawu ataf. Wawu ataf tuh, wawu tambahin fathah yang artinya apa? Artinya apa? Wawu ataf. Au itu alif hamzah waw. Waw tambah a wa. Artinya apa? Dan nanti kita lihat ya. Nanti. Nah, sekarang yang nomor pertama dulu. Nomor pertama, sungguh-sungguh bertakwa, kita tahu kaifiyah atau cara-cara bertakwa. Caranya ada 5 ya. 1, bertakwa semampunya. Bertakwa semampunya. 2, bertakwa di mana saja. Di setiap tempat bertakwa. Jadi jangan di tempat anu kita takwa, di tempat lain kita luntur, gitu jangan. 1, semampunya. 2, di mana saja takwanya dibawa. Nomor 3, ini yang berat. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Nomor 4, istiqomah. Nomor 5, sabar.
Seandainya lima-limanya ini bisa bergiliran ada di satu orang nih di antara kita, insya Allah takwanya udah bener. Insya Allah takwanya udah bener. Udah sungguh-sungguh bertakwa namanya. Nomor 4 istiqomah tadi. Ya. 5 sabar. Dah, mari kita mulai. Cara bertakwa yang pertama adalah semampunya, ya. Semampunya, jangan dipaksakan, tapi upayakan optimal, gitu ya. Optimal takwa itu. Ini dapat kita lihat dalam satu dalil di mana seorang namanya Al-Hajjaj, yaitu sahabat Nabi dari golongan tabi'in, pernah berkhutbah, ya, menyitir dari Rasulullah juga. Hadis nomor 1. Dari Asim, dia berkata, aku mendengar Al-Hajjaj berkhutbah di atas mimbar. Dia mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. 1, itu ya. Ya. Laksanakan. Nomor 2, takwa di mana saja, ya kan? Ya. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada. Ini dalam loh Pak, artinya Pak. Ya, walaupun di luar negeri. Merasa Iya. kasih Allah. Iya. Ya. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Itu kaifiah kedua. Kaifiah ketiga, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ini kesimpulan para ulama jumhur semuanya sepakat bahwa takwa itu definisinya melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Dalil nomor 8. Hafalkan ya. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Nawahi, ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini juga dalam melaksanakan perintah Allah, ya mesti tahu perintahnya mana aja. Menjauhi larangan mana aja larangannya yang dijauhin, ya. Dengan ngaji nih misalnya. Nah, nomor 4, istiqomah. Ya, istiqomah sesuai dengan nasihat Ibnu Abbas, ya, kepada sahabat lain yang Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah. Hadis nomor 5. Dari Utsman bin Hadir al-Hadi, dia berkata, aku pernah datang menemui Ibnu Abbas. Kemudian aku berkata padanya, berikanlah wasiat untukku. Ibnu Abbas menjawab, ya, oke, saya beri nasihat sekarang. Alaika bitaqwallah wal istiqomah. Bertakwalah kalian pada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah itu berat Pak, ya, berat kan? Anytime, anywhere. Ya udah, lurus, wah nggak mau belok tuh, ya. Ntar dimarahin bos saya, wah nggak mau, istiqomah, gitu. Udah apa bos gue gitu. Barangnya nggak laku ntar. Biarin aja. Tapi dia kan ngalamin sendiri. Bapak keluar kan akhirnya. Waktu memegang pendirian Islam bapak keluar kan. Iya udah itu nanya lagi. Jangan takut tapi dibilang gak toleransi. Kita kan kepikiran. Bagaimana? Iya iya. Dan terakhir adalah sabar. Hadis nomor 3. Rasulullah tuh yang bilang.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi? Ittaqillaha wasbir. Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Nah, sabar nanti kita ngomongin sendiri nih, padahal kita udah sering ngomongin sabar kan? Bersabarlah pada Allah, wasbir dan bertakwalah. Itu aman deh. Orang yang sabar pasti subur ya. Ya. Seandainya ini maaf aja nih saya selaku manusia biasa itu belum bisa tuh jalan lima-limanya tuh. Kadang kita sabar udah tahu nggak istiqomah. Istiqomah udah kita masih begini gitu. Jadi berat nih Pak semuanya nih, semampu kita di mana aja. Berat. Takwa itu berat. Jauhi larangan. Godaannya. Iya. Ya. Seandainya bisa maka hak koti terpenuhi. Ya kan? Hak koti. Istiqomah. Iya. Keluar dari sini beda. Nah iya. Ente begitu ya? Jadi orang ente itu. Ada saatnya begini, ada saatnya Ada saatnya begini, ada saatnya begitu kata Rasulullah. Tapi untuk Hanzola bukan buat kita. Kalau kita lu begitu mulu tuh. Lu lagi tuh. Nah sekarang bab terakhir, bagaimana cara kita praktek bertakwa dengan sebenar-benarnya? Ya kan? Kalau tadi kan kaifiahnya. Ya. Kaifiah itu artinya urutan kita takwanya sifatnya begitu, sifat sabar, sifat apa. Karena prakteknya. Nah, kita lihat banyak ayat Allah ini nyuruh kita praktek bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ditandai dengan gini, ayatnya itu bertakwalah kamu pada Allah dannya ini nih. Dannya ini adalah perintah Allah setelah bertakwa. Jadi perbuatan yang mengiringi takwa kita. Dengan bau atof. Jadi bertakwalah pada Allah dan apa? Nah, misalnya gitu ya. Oke, ada 9 perbuatan. 9 perbuatan yang mesti secara bergiliran kita pasti ketemu sama perbuatan ini, dan untuk melengkapi takwa kita jadi sempurna, maka mesti kita ikuti perintah Allah 9 perbuatan ini. Baik, mari kita mulai dengan nomor 1 dan 2. Perbuatan apa yang bisa menyempurnakan takwa kita menjadi benar-benar bertakwa, ya? Maka kita buka surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Ini perbuatan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Saya bacakan pelan-pelan, terus saya kasih tahu perbuatan nomor 1 apa, perbuatan nomor 2 apa. Ya. Coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah. Tahu-tahu ada wa-nya. Wa. Nah, dan wa bertagi ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk dekat pada Allah. Maka perbuatan pertama, setiap saat cari jalan buat dekat sama Allah. Cari jalan buat dekat sama Allah. Artinya menutup peluang dekat sama setan. Maka tiap saat cari jalan dekat sama Allah. Dengan zikir, dengan apa? Cari jalan. Oke? 1. Lihat lagi. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah pada jalannya. Berjihadlah pada jalannya. Ya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nomor 2, sungguh-sungguh di jalan Allah. Balik lagi ke sungguh-sungguh. Jadi praktek takwa nomor 1, nomor 2 adalah bertakwalah pada Allah, dan 1, cari jalan untuk dekat pada Allah. Wabtaghi ya? Wabtagu ilaihil wasilah. 1, kedua wajahidu fi sabilillah. Ya, oke? Paham? Itu tuh. Karena Allah naruh 2 perbuatan ini setelah bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Dan jadi ya, kamu takwa tapi dengan jalan cari cara untuk ketemu aku. 2, sungguh-sungguh kamu. Nah itu. Ya. Udah ya?
Ya. Semua ada 9 ya. Ya. Jadi ini baru 2 nih. Baru 2 nih. Sekarang nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Nomor 3-nya adalah mendengar dan taat. Mendengar ayat, mendengar hukum agama dan taat. Mendengar dan taat itu nomor 3. Nomor 4-nya infak. Nomor 4-nya infak. Kalau takwa Bapak disertai dengan dengar taat dan infak, insya Allah haqqo tuqatih. Suratnya At-Taghabun ayat 16. Surat 64 ayat 16. Surat At-Taghabun ayat 16. Oke, kita mulai ya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu pada Allah, mastata'tum, sesuai kesanggupanmu. Oke? Jelas ya? Ada duanya. Dan ya, wasma'u, dan dengarkanlah, watiu, dan taatlah. Oke? Paham? Itu dengar dan taat. Terus wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah atau nafkahkanlah yang baik-baik untuk dirimu, ya kan? Nafkah yang baik untuk dirimu. Yang baik-baik. Ngerti? Iya, maksudnya yang baik ya, menurut kita. yang diterima dari Allah baik-baik nih. Ya. Nafkahkan buat pahala kamu, Ya. nafkahkan. Ya. Jadi kamu dapat efeknya, gitu loh. Ya. Jadi namanya infak. Itu perbuatan nomor 3 dan nomor 4, ya kan? Dan barang siapa dipelihara Allah dari kekiran diri, nah itu orang yang beruntung. Oke, jadi perbuatan nomor 3 dan 4 setelah takwa yaitu mendengar dan taat. Nomor 4-nya infak. Berinfak. Iya. Kan gampang diapalin kan? Nomor 1 apa tadi? Cari jalan untuk dekat sama Allah. Kedua, sungguh-sungguh. Ketiga, dengar dan taat. 4, Berinfak. empat-empatnya Allah perintah kepada kita. Setelah Allah perintahkan kita bertakwa. Ini prakteknya nih. Prakteknya itu. Ittaqullaha bertakwa pada Allah, dan Allah yang perintah juga kan? Iya. Abis dan yang ngomong siapa? Allah juga kan? Namanya perbuatan yang mengiringi takwa. Allah nggak cuma ngomong bertakwalah pada Allah, udah gitu loh, enggak. Dan prakteknya gitu. Baru 4 ya. Ya. Nomor 5. Nomor 5, ngomong yang bener. Nah, ini tahu nih Ustaz nih. Ustaz tahu nih. Ustaz tahu pasti. Ngomong yang bener. Jangan bohong, jangan fitnah, jangan adu domba, jangan gibah. Ngomong yang bener. Kalau bisa ngomong tuh ada Allah, ada Rasulnya, ada dalilnya. Wah tuh, enak banget tuh kalau. Ya. Nah ini udah sering Bapak dengar ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wa qulu qaulan syadida. Iya kan? Dan takwamu buktikan dengan perkataan yang benar itu. Buka surat Al-Ahzab ayat 70. Al-Ahzab ayat 70. Surat 33 ayat 70 ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Perkataan yang benar. Aslinya sadid itu selain benar, baik. Selain baik, azim, agung. Di perkataan yang benar itu maksudnya perkataan tauhid, kalimat thayyibah. Tegakkan kalimat thayyibah di mana aja gitu loh mestinya ya. Tapi prakteknya susah kan. Kalau kita iniin makna aslinya pada orang awam, nggak ada yang mau dakwah. Tapi disuruh kita sebetulnya untuk menyebarkan agama ini. Buktinya apa? Surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Allah nolong kamu kalau kamu nolong Allah. Nyebarin ini tauhid. Ya. Oke. Itu perbuatan nomor 5. Jadi bayangkan kalau Bapak bisa
dari awal bertakwa sambil cari jalan tuh deket, sungguh-sungguh jalan Allah, dengar taat, infak dan mulutnya bener. Udah, ini orang hebat nih. Ini kok orang kalau ada di EMA kita ikutin nih orang begini, ya kan? Kita ikut orang benar semua. Perbuatan nomor 6. Waro apa baro ya? Jawara. Bukan waro jawara. Wow. Ya, Ini apa? Jaga gini loh. Waro tuh gini. Kita melihat diri kita sendiri, terus bisa memperkirakan bahwa kita kalau udah mati nanti begini kita. Wah, kalau gue bekerja ini, gue selamat. Apa ya? Jadi setiap ngelangkah kita hati-hati gitu loh. Ngelihat lagi apa yang kita lakukan sekarang ini amal ibadah, dan kita yakin sesuai perhitungan Quran dan hadis yang kita lakukan ini pasti kita selamat. Kalau gue ngelakuin ini pasti kita celaka gitu loh. Lihat, ini udah Pak Tom lebih apa nih ayatnya? Al-Hasr ayat 18. Al-Hasr ayat 18. 18. Al-Hasr 18. Surat 59 ayat 18. An-Naml. Al-Hasr 59. Oh. Al-Hasr ayat 18. Judulnya Waro ya tadi ya. Iya. Kata Pak Sugeng jawara. Yang mana yang benar? Ya, oke. Lihat nih perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari besok. Iya, maksudnya kan saya perhatikan nih, kalau saya perbuat ini pasti saya selamat di akhirat. Kalau saya begini pasti saya celaka. Gitu loh. Ya. Jadi dia menjaga betul, ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah pada Allah. Sekali lagi, sungguh Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa namanya? Berhati-hati ya Pak ya. Berhati-hati terhadap apa yang dilakukannya untuk diambil efeknya di hari kemudian. Nah, kira tuh perbuatan nomor 6. Perbuatan nomor 7. Menjaga pergaulan, membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan. At-Taubah 119. At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa kunu ma'as-shodiqin. Dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Bergaul orang nyimeng. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja. Ya. Nggak galuh. Tuh di Nurul Iman siapa tuh nyimeng? Cerita soal nyimeng siapa? Yang hari Minggu siapa deh? Soal nyimeng siapa? At-Taubah 119. Ayatnya. Iya, itu ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaknya kamu hanya bergaul sama orang-orang benar. Coba itu Quran yang nyuruh Allah itu. Ada sodaku. Iya. Sodaku. Jadi beriman dengan benar. Iya, balik lagi kan. Bayangkan tuh. Nah, untuk lebih dalam lagi mempraktekannya, coba buka hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Lihat baik-baik tuh. Ya. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha azza wa jalla. Bertakwalah pada Allah azza wa jalla. 1, ya. Dan laksanakanlah kebaikan yang kamu ketahui. Jelas tuh ya. 2, dan jauhilah kemungkaran. 3, nah ini, wa alaika bi khassatika wa iyyaka wa awamahum. Dekatilah para pemuka agama dan jauhilah olehmu orang-orang yang awam dari mereka.
Udah jelas ini. Jahil, orang jahil. Rasul nyuruh, Allah nyuruh, selesai. Orang jahil. Ya iya, awam tapi ngomongnya awam. Ya kan? Itu jadi Quran amar Rasulullah juknisnya jelas. Deketin orang alim. Ya, jangan orang alim bisa sepak ya kan. Jatuh gitu. Sono sih. Satu, kedua, jauhi orang-orang yang ngomongnya ya rada-rada selengean soal agama itu loh. Ya, ini mah nanya iseng doang gitu. Ya, jauhin. Jadi Pak Tom udah pas tuh kalau dia wah nggak bener di sini nah ya hijrah Nyindir. bukan gue kesepian aja kalau subuh biasa ada yang ini nggak ada kalau subuh lah napas dia kalau nunggu ajan mau dia kedengeran dari Pas ada beliau nggak ada ya. iya capek Dan laki Beneran. nggak kedengaran kok saya jauh. karena masjidnya gede ini mau sholat wah Musa ya jadi perbuatan nomor 7 itu menjaga pergaulan. Bahkan Rasulullah bilang begini, kalau kamu mau lihat seseorang, lihat temennya, lihat agama temennya. Tahu sifat orang. Iya. temennya. Jadi mau tahu Pak Joko, Iya. lihat pada siapa Pak Joko bergaul. Kalau Pak Joko bergaulnya sama misalnya siapa gitu, gitu. orang gaplek. Walaupun dia alim, orang kan nyebut preman. Iya. Gaulnya sama sono. Tapi gaulnya sama Pak Ustadz Ruli, orang udah tahu pasti. Wah ini kebal. Wah ini apal nih. Makanya, wis. Jangan reuni lu. Lu reuni kemarin lu dilupa. Gua kan nyindir diri gue sendiri. Dia ngelarang dia. Nih mau di hotel Kemang minta besok. Dia 2 kali reuni, satu kondangan, satu reuni, ya kan? Tapi dia ngomongnya kepada ini talim Ustadz terpaksa saya nggak hadir, terpaksa saya nggak hadir ya deh, ambil. Macam-macam sahabat nih, aduh, antik-antik semua deh. Ya, dan di sini jelas dirinci sama Rasulullah. Ya, dekati orang-orang yang tahu agama, jauhi orang awamnya, gitu. Jauh dan dekat itu bukan jarak, tapi bagaimana kita cocok gitu loh. Chemistry. Reuni itu bermakna juga. Iya. Silaturahim. Iya udah pusing asingin diri nih. Selalu begitu kesimpulannya kan. Ya kayak dapat pengajian kayak kita ini kan cuma segelintir. Iya. Tapi kan the majority-nya Ya. ya nauzubillah apa nggak tahu deh saya walau-walam gitu Tat ya. Ya, berarti kita mengasingkan diri udah. Atau kita bisa membawa warna ke mereka. Betul. Ya. Betul. Masuk aja, set, masuk gitu. Boleh bawa warna boleh. Nah. Hanya saya touring tapi tausiah. Kelas juga deh. Padahal istirahat dari kerja capek. Pas Sugeng bener dia doa. Doa iya. Reuni doa ya. Minta biar apa ya. Oke, nomor 8. Perbuatan nomor 8 setelah takwa yang disuruh oleh Allah, perbaiki hubungan. Perbaiki hubungan. CLBK. Hubungan Iya. diperbaiki. Jadi jangan sampai ada retak, jangan sampai musuhan. Oh, Aduh, berat ya. whoever gitu. Whoever. Reuni perbaikan hubungan. Pak Sugeng banget. Jadi maksud ini, maksudnya lebih kepada nyambung pada tobat tadi. Salah satu ciri khas orang tobat yang benar meridhoi musuh. Ini juga perbaiki hubungan, apalagi bukan musuh. Dan yang paling diincar setan, iblis ngincernya antara saudara kandung. Adik kakak. Kalau bapak pernah ngelihat saudara kandung yang pecah sepecah-pecahnya, gua nggak mau lihat lo lagi, haram gua. Nah, itu udah berhasil setan. Nanti dia di neraka itu satu singgasana sama setan.
Termasuk paling tinggi adalah prestasi pecahnya suami istri. Iya, cerai. Nah, ya. Kasih Jangan, penghargaan sama iblis. jangan tergoda untuk melupakan orang yang udah pernah kita kenal. Rangkul. Ya, perbaiki hubungan. Surat Al-Anfal ayat 1, tapi di bertakwanya aja. Di tengah-tengah. Ya dari atas juga nggak apa-apa sih. Ya. Surat 8 ayat 1 di bagian tengahnya aja. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Zata bainikum ya. Bainikum kan? Ya, benar ya. Bertakwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ini sesamamu di sini sama-sama beriman. Iya dong. Bukan diri Uni tadi, bukan ya? Pertama itu, kedua bukan nama Om Lim, bukan nama Om Lim Cina ya. Nanti disebut. Saya mereka maksudnya reuni tadi. Enggak, nanti dia pasti ngomongnya Double cover lah. Langsung proteksi. ngomongnya Indosemen, saling grup, itu doang Indo. Saya nggak usaha. Ngiri gitu. Sama Makanya saya nggak berlakukan ayat ini pada Om Lim. Waktu dia mati gue bilang asu. Nah gitu. Ya. Jadi ini perintah Allah. Bertakwalah pada Allah. Ya, wa aslihu zata bainikum. Dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Coba bayangin tuh. Kok Allah yang maha tinggi ngurusin hubungan yang retak? Kalau enggak itu merupakan ciri takwa yang murni. Hak kote-kote. Ya, praktekin susah kan? Susah praktekin. Ya. yang dengan musuh Nah, kalau itu. kita sama-sama orang beriman, biasanya menurut saya easier dan orang yang nggak beriman kita Ya. memperbaiki hubungan, Ya. karena kita sama-sama paham gitu. Ya. Gitu. Ya, kalau orang yang nggak beriman agak susah gitu loh. Iya, iya. Kita dia bilang nggak toleran lah segala macam. Iya, gitu iya. kan. Yang dengan musuh itu loh Ustaz ya. Agak berat itu kan berhubungan dengan. Ya kalau memang sama orang yang nggak beriman, dari awal juga Allah udah bilang bertakwa kamu dan hendaknya kamu bersama-sama orang yang benar aja. Gitu, beres sudah. Kami pengasingan tadi. Iya, benar. Oke, hadis nomor 2. Hadis nomor 2 untuk menguatkan yang tadi. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya dan dihindarkan dari kematian yang buruk, maka hendaknya dia bertakwa pada Allah dan menyambung silaturahim. Maksudnya perbaiki hubungan, menyambung yang telah putus. Kasih sayang yang telah putus tuh sambung. Putusnya silaturahim bisa karena jarak, bisa karena jarak tempat ya, bisa karena memang ada masalah, ada permusuhan, ya, bisa karena macam-macam. Maka sambung. Kita yang nyambung, wah lebih pas dengan ayat ini. Bertakwanya lebih pas gitu. Kalau mau buktiin. Memperpanjang ya usia betul Pak. Iya. Ya 94 Ya. atau Terakhir, maka Allah suruh bertakwalah pada Allah dan hindari barang haram. Hindari makan harta haram. Sebab masuknya harta haram walaupun secuil ke dalam badan kita menyebabkan kita memutuskan hubungan dengan Allah. Allah nggak mendengar doa kita, dicuekin. Kan Rasulullah pernah cerita, ada orang pakai compang-camping di gurun, dia ngangkat tangannya, nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasulullah bilang, orang ini makanannya makanan haram, bajunya baju dari harta haram. Gimana mau dikabulin doanya? Kata Rasulullah, bukan kata saya. Artinya satu hal, ketika masuk makanan haram, dia sama dengan menutup hubungan dengan Allah langsung. Karena apapun yang dia keluhkan pada Allah, Allah nggak mau mendengar. Ada harta haram. Nah, tapi di ayatnya disebut tinggalkan sisa riba. Itu cuma kias saja. Artinya bukan hanya riba, yang
yang bukan riba tapi haram juga termasuk dalam ayat itu. Tadi gitu. diskusi tadi. Ya, ya terserah lu dah. Minta maaf sama bos. Surat Al-Baqarah 278. 78. 278. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Oke. Itu maksudnya. Kalau dulu ayat ini turun, gini nih ceritanya, asbab nuzulnya. Dulu ada praktek pinjam meminjam duit, ya kan? Dan riba pertama justru dilakukan oleh sahabat Nabi sebetulnya. Dan dia nggak tahu bahwa itu tuh menzalimi. Jadi gini ceritanya, orang minjem duit ke dia langsung kasih. Dia cuma bilang gini, sebutkan kapan kamu mau mengembalikan. Waktunya sebutkan. Oh 2 bulan lagi. Ya. 2 bulan lagi kan? Jatuhnya berarti tanggal sekian di bulan ini. Pada tanggal sekian itu dia datang nih orang ini yang utang nih. Saya belum sanggup bayar. Maka si orang ini bilang, kalau besok kamu gak bayar, saya lipat gandakan. Itu namanya riba dhaufan. Riba yang berlipat-lipat. Nah, turun ayat melarang itu. Jangan makan riba yang berlipat-lipat gitu. Nah, setelah itu ya udah, akhirnya orang itu dibebaskan utangnya. Baru turun ayat ini. Hai orang beriman, kalau kamu memang bertakwa kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dibayar orang itu. Udah, kasihin aja. Itu maksudnya. Nah, tapi ayat ini bisa dipakai untuk kita menghindari diri dari harta haram. Bertakwalah pada Allah dan jangan makan makanan haram sama sekali. Baik dari riba, baik dari judi, dari mencuri, korupsi, jangan masuk. Kalau mau takwanya sesungguh-sungguhnya takwa. Itu. Ya. Itu. Jadi itu adalah keterangan terakhir dari bab kesungguhan dalam berislam. Kita udah melewati keterangan yaitu sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh malu, sungguh-sungguh bertobat, dan sungguh-sungguh bertakwa. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.